ada tata tertib di mana mengikuti praktikum harus sesuai dengan kata tertib yang sudah tercantum dalam kontrak kuliah. Oke, coba di on cam dulu semuanya. Kita pengen lihat kesiapan adik-adik untuk mengikuti praktikum. Silakan. Oke, sambil on cam semuanya. Pramana Kumala Putra ada enggak? Halo, Pramana, coba di speaker-nya di on, di unmute. Nah, yang lain mute aja deh ya. Yang penting on cam aja dulu. Atau yang lain deh, Pramana ini masih off dia cam-nya ya, kameranya. Yang golongan 1 itu bagaimana masalahnya? Ada yang enggak ke saya? Salah satu yang di golongan 1 itu memang 2 soal yang tertampil atau bagaimana? Perwakilan deh yang golongan 1. Baik Pak, Silakan. saya menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya Arifus Ya. Pak. Ya. Dari golongan 1. Jadi kami dari golongan 1 saat pretest mendapatkan soal itu cuma 2 buah Pak. Dan dari 2 buah soal itu pun salah satunya menurut kami bukan maksudnya dari saya salah begitu Pak kunci jawabannya karena mengenai ukuran dari ayakan gitu Pak. Dan besar saringannya begitu Pak. Jadi dari 2 soal itu setelah saya pelajari berdasarkan buku praktikum yang juga sudah tertera pada Farmakope, menurut saya ada salah soal satu gitu Pak dari kedua soal tersebut. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Gini ya, ini kan sama seperti yang kemarin malam saya juga kaget kan kok cuma 4 kelompok dari 7 kelompok yang mengumpul ya. Ternyata itu belum di-enroll ke saya ya oleh koordinator mata kuliahnya. Nah, ini sudah saya tanyakan ya ke koordinator mata kuliahnya mengenai permasalahan ini. Apakah ini memang akibat dari OAS-nya atau saya kurang tahu ya karena yang di golongan 2 itu muncul 10 soal ya. Yang di golongan 2 muncul 10 soal dan juga semua terjawab, ada yang juga mendapatkan nilai yang baik gitu. Ya, ini sudah saya tanyakan, masih saya tanyakan ya ke Ibu Cokordonya, mudah-mudahan nanti ada penyelesaiannya bagaimana itu ya. Karena begini dia semuanya kan kalau di saya itu saya adalah tim teaching-nya ya. Jadi yang menentukan adalah dari koordinatornya ya. Jadi apapun keputusan dari koordinator nanti saya akan pokoknya yang terbaik untuk adik-adik gitu ya. Bentar. Oke, untuk yang tadi cuma 2 soal, ini dari Ucoknya pretest ulang ya. Pretest ulang
Nanti ya jamnya ini jam berapa ini ya? Jam 12.50 sampai jam 13. Oke, yang kelas B sudah 10 pertanyaan. Ya, itu informasi dari ibunya ya. Nanti dilihat lagi OAS-nya ya. Nanti ada mention di sana mungkin pretestnya. Silakan untuk yang kelompok yang cuma 2 soal itu di pretest ulang ya. Oke. Kira-kira begitu. Ada lagi nggak sebelum dimulai? Ini rasanya eh, harus menggunakan pakaian praktikum nggak tata tertibnya? Saya kurang, soalnya kan dari kemarin ininya ya, apa namanya, asistensi. Saya cuma baca aja dari yang diberikan sama koordinator. Kita kan harus menggunakan pakaian praktikum ya, walaupun dalam apa namanya online di sini ya. Ya, oke lah. Nanti nggak masalah. Nanti untuk selanjutnya ya, kalau di praktikum, usahakan kita gunakan pakaian praktikum. Nah, nanti yang bertugas atau enggak yang saya pilih untuk presentasi, nah itu baru on cam, yang lainnya silakan off. Ya, oke, nanti diulangi ya di minggu depan. Kita baca dulu data tertibnya bagaimana, nanti dipatuhi ya. Ya, oke. Uh, semuanya sudah absen pada link absen yang saya di kolom chat. Ya, sehat sudah. Oke, good. Kemudian kita lanjut ke praktikum ya. Praktikum kali ini adalah mikromeritik tentang Pak, ukuran. maaf, Oke, ya. saya belum absen, Pak, nggak ada di chat. Oke, siap. Ya, Saya ulangi ya. makasih, Pak. Linknya. Oke. Silakan bagi yang kelewat untuk ininya. Ini link absensinya ya. Oke, saya chat ulang. Oke, nanti minggu depan lagi ya, kita perbaiki lagi, dibaca lagi tata tertibnya supaya praktikum ini berjalan dengan baik. Ya, hari ini adalah praktikum mikromeritik, yaitu ukuran partikel dengan dosen pengampunya saya. Jadi untuk praktikum farmasi fisik ini dosen pengampunya ada 2 ya, saya dan Buco. Nah, Buco sendiri sebagai koordinatornya ya. Jadi yang menginput semua di OASE beliau ya. Jadi saya di sini sebagai tim teaching adalah membantu ibunya untuk ini ya, membimbing adik-adik, mengarahkan adik-adik sebagai dosen, membantu dalam praktikum farmasi fisiknya ini. Jadi kalau misalnya ada yang masalah tentang UASnya boleh chat ke saya, tapi saya pasti chat ke ibunya ya. Jadi ditunggu dulu ya jawaban dari ibunya bagaimana, karena kan keputusannya ada di ibunya ya. Oke, itu tapi saya berusaha yang terbaik untuk adik-adik supaya adik-adik bisa memahami praktikum hari ini. Oke. Apakah dari adik-adik sudah melihat UASnya? Di situ ada video pembelajaran. Eh, Sudahkah adik-adik melihat video pembelajaran yang di-share oleh Ibu Coknya? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ada yang belum? Oke. Sebagai kita aja ya, ulangi video pembelajaran dari Ibu Coknya supaya kalian paham untuk praktikum hari ini. Oke, silakan off cam kembali nggak apa-apa ya. Nanti yang bertugas untuk on cam aja nanti yang akan di apa namanya kelompok yang saya tunjuk. Oke, terima kasih ya. Kita lihat dulu video pembelajaran yang ada di OAS.
screen. Baik Pak, Ya. terima kasih. Jadi kami akan melakukan share screen. Mohon ditunggu ya Pak. Ya. Nah, nanti kelompok 2 ini videonya di-on-kan supaya saya bisa menilai keaktifan dari masing-masing anggotanya. Oke. Nanti setelah selesai presentasi dari kelompok 2, silakan juga mahasiswa yang ingin bertanya silakan bisa on cam. Kalau yang enggak di off cam ya, mahasiswa yang ingin bertanya. Nanti saya catat di situ keaktifan dari mahasiswanya. Nah, nanti misalnya dari pertanyaannya itu kira-kira jawabannya bias gitu ya, nanti baru di sana saya jelaskan lebih lanjut. Oke, sambil kita menunggu ini ya kelompok 2 untuk di share screen sama on cam. Oke, silakan. Baik Pak, izin menunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan di saya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang lain juga kelihatan ya, adik-adik ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Adik, sudah. Baik, terima kasih kesempatannya Pak pada kelompok kami. Jadi mungkin langsung saya mulai saja. Sebelumnya saya buka dengan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Adapun anggota kami yang terdiri dari NIM 9 hingga NIM 15. Baik, saya lanjutkan. Baik, adapun bahasan pertama kami yaitu mengenai latar belakang. Bagi teman yang bertugas dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah, Adik, sudah terdengar. Baik, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada bidang farmasi itu sangat penting untuk mementingkan kestabilan dari produk farmasi yang dibuat. Maka untuk mencapai kestabilan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita capai dalam pembuatan produk itu sendiri. Salah satunya dengan menggunakan penerapan ilmu fisika dalam pembuatan produk itu, di mana penerapan ilmu fisika ini tergabung dalam farmasi fisika, di mana pada pembuatan produk ukuran partikel itu sangat penting. Yang di mana ukuran partikel ini sangat penting dalam memformulasikan suatu sediaan yang untuk mencapai produk yang baik dan stabil. Karena berbagai tipe sediaan itu memiliki sifat-sifat fisika yang khusus. Seperti apabila kita ingin membuat suspensi, mengentalkan, membuat tablet ataupun produk-produk lainnya itu memiliki ciri khas fisikanya tersendiri. Maka dari itu penerapan dari farmasi fisika ini sangat penting. Salah satu penerapan farmasi fisika dalam hal ini itu adalah ukuran partikel yang disebut sebagai mikromeritik, di mana secara klinik ukuran partikel ini mempengaruhi pelepasan obat dari sediaannya ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, di mana ukuran partikel itu sendiri akan mempengaruhi distribusinya di dalam tubuh mulai dari pelepasan obatnya. Di mana penggunaan obat itu secara oral, baik secara oral, topikal, rektal, dan parenteral. Pelepasan obat di oral, topikal, rektal, dan parenteral ini sangat melibatkan dari ukuran partikel itu sendiri. Nah, dalam mikromeritik itu terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menentukan ukuran partikel, di mana itu ada metode pengayakan, metode mikroskopis optik, dan metode sedimentasi atau pengendapan. Nah, metode yang digunakan pada praktikum kali ini itu adalah metode pengayakan, yang di mana alat yang digunakan yaitu ayakan dengan
ukuran yang berbeda-beda yang nantinya itu akan disusun berdasarkan dari yang ukurannya besar ke ukuran yang kecil, kemudian sampel atau produk yang akan diayak itu akan tersaring dan kita akan mengetahui mana sih ukuran yang besar sampai kita akan mengetahui ukuran kecil hingga ukuran besarnya. Sekian mengenai latar belakang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, jadi dalam praktikum ini ada pun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimanakah cara mengukur ukuran partikel suatu zat dengan metode ayakan. Dan yang kedua, bagaimanakah cara menentukan distribusi ukuran partikel serta menentukan ukuran rata-rata sampel. Sehingga adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, praktikan mampu mengetahui dan memahami cara penentuan ukuran partikel dengan metode ayakan. Dan yang kedua, praktikan mampu menentukan distribusi ukuran partikel serta menentukan ukuran rata-rata suatu partikel sampel. Baik, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka praktikum kali ini, yaitu partikel objek yang partikel dapat pada semua yang dijumpai oleh manusia, baik itu berupa angin maupun tanah serta benda lainnya. Untuk mempelajari partikel kecil tersebut, buatlah bidang khusus yang memfokuskan pada partikel, yaitu mikromerit. Mikromerit, hal yang dipelajari berupa ukuran, bentuk, gerakan, serta karakteristik di masing-masing partikel. Salah satu pelajari dalam mikromerit adalah ukuran partikel. Ukuran partikel mempelajari seberapa kecil. Pada bidang farmasi, ukuran partikel kestabilan suatu sediaan dan juga dapat digunakan untuk terdapat tabel beberapa, misalkan 0,5 emulsi halus, kemudian ada meter atas jarak di bawah ayakan, partikel emulsi kasar, serta partikel suspensi terflokulasi. Selanjutnya ada 50 hingga 100 mikrometer, yaitu untuk batas bawah ayakan atau jarak serbu halus. Kemudian ada 150 hingga 1000 mikrometer, yaitu kemudian kisaran untuk serbu kasar. Kemudian ada 1000 hingga 3360 untuk ukuran granul rata-rata. Next slide. Selanjutnya ada untuk pengaruh ukuran partikel pada bidang farmasi. Secara umum dapat dibagi menjadi 6. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka. Sifat ini dapat mempengaruhi aspek termodinamika suatu obat, kelarutan suatu obat, serta efek kerja dari obat yang dikonsumsi. Selanjutnya, ukuran partikel juga dapat mempengaruhi pelepasannya bentuk-bentuk persediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, ataupun rektal. Adanya ukuran nano serta mikro pada partikel membuat beberapa obat mudah mengalami efek sampingnya. Selanjutnya, ukuran partikel juga dapat mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, serta suspensi. Yang keempat, ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan
persediaan suspensi, sehingga yang menyebabkan suspensi dibagi menjadi dua, yaitu suspensi flokulasi serta suspensi deflokulasi. Yang terakhir, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul dalam pembuatan tablet dan kapsul. Baik, terima kasih untuk Romana. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikutnya di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan digunakan dalam pengukuran partikel, yaitu yang pertama ada metode pengayakan, di mana metode pengayakan ini merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ayakan atau mesh tertentu yang telah dikalibrasi. Metode pengayakan ini hanya bisa digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer dengan ayakan nomor 325. Di sebelah kanan sudah terdapat gambar dari ayakan dan gambar dari penyusun nomor ayakan dari mesh yang paling rendah ke mesh yang paling tinggi. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Antara lain yang pertama terdapat waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit, yang dimana jika pengayakan yang terlalu lama dapat membuat sampel menjadi pecah karena saling bertumbukan atau bertumbukan dengan satu sama lain, sehingga bisa lolos dari mesh selanjutnya. Yang kedua ada intensitas getaran, yang dimana semakin tinggi intensitas getaran, maka semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Dan yang terakhir ada massa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel akan sulit terayak, dan jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Berikutnya ada keuntungan dari metode pengayakan ini, antara lain yang pertama ada yaitu yang pasti sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar, dan lebih mudah untuk diamati. Untuk kerugian dari metode pengayakan ini itu antara lain, yang pertama tidak dapat mengetahui bentuk partikelnya secara pasti, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Dan yang ketiga adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Dan yang keempat itu tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi. Selanjutnya. Baik, yang kedua itu ada metode mikroskopik optik, yang dimana pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik ini biasanya untuk mengukur partikel yang berkisaran dari 0,2 mikrometer sampai sekitar 100 mikrometer. Yang dimana metode ini dapat digunakan untuk mengetahui partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Keuntungan dari metode mikroskopik ini yaitu yang pertama, gumpalan dapat terdeteksi dan dengan menggunakan metode langsung. Dan kerugian dari metode mikroskopik optik ini antara lain bahwa garis tengah yang diperoleh hanya dari dua dimensi dari partikel tersebut, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar, dan tidak ada perkiraan yang bisa diperoleh untuk mengetahui ketebalan dari partikel tersebut. Dan yang terakhir kerugiannya yaitu jumlah partikel yang harus dihitung itu sekitar 300 sampai 500 agar mendapatkan suatu perkiraan yang baik dari distribusi, menjadikan metode tersebut memakan waktu yang lama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada metode sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes. Di sebelah kanan itu terdapat rumus dari hukum Stokes. Kemudian persamaan tersebut untuk partikel-partikel yang berbentuk tidak beraturan dari berbagai ukuran. Untuk menggunakan hukum Stokes, laju sedimentasi dari suatu partikel tidak boleh terjadi turbulensi karena hal ini akan memengaruhi sedimentasi dari partikel. Aliran turbulensi atau laminar yang dinyatakan dengan angka Reynolds RE yang tidak berdimensi. Di sebelah kanan terdapat rumus dari angka Reynolds atau RE. Selanjutnya, kemudian menurut Heywood, hukum Stokes tidak dapat digunakan jika RE lebih besar dari 0,2 karena pada harga ini terjadi turbulensi. Berdasarkan hal ini, maka ukuran partikel dapat dirumuskan sebagai berikut. Di bawah ini terdapat rumus dari ukuran partikel. Rumus ini digunakan bila RE-nya tidak melebihi 0,2. Kemudian di samping kanan yaitu terdapat salah satu alat yang berdasarkan pada prinsip sedimentasi dalam penentuan ukuran partikel, yaitu alat Andreasen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah mengenai pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Nah, prinsip dari metode ini yaitu jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya ada elektroda. Nah, saat partikel melewati lubang akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya, maka akan terjadi suatu perubahan tertahan listrik. Laju perhitungannya yaitu 4.000 partikel per detik. Adapun kegunaan dari metode ini yaitu untuk menyelidiki suatu diskusi dan untuk menyelidiki efek antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sebelah kanan pada slide terdapat gambar diagram skematis dari Coulter counter. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari praktikum ini. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu yang pertama untuk alat ada ayakan dengan nomor mes yang berbeda, ada timbangan analitik dan juga kuas. Untuk bahannya kita memerlukan talc, amilum jagung dan asam stearat. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu ditimbang bahan masing-masing sebanyak 50 gram. Lalu setiap ayakan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kuas untuk memastikan ayakan telah kering dan tidak terdapat partikel tertinggal yang dapat menghalangi proses pengayakan. Kemudian disusun ayakan secara bertingkat dari atas ke bawah, dimulai dari ayakan dengan nomor mes terbesar hingga yang terkecil. Kemudian ditempatkan bahan yang telah ditimbang, yaitu 50 gram, pada timbangan paling atas, yaitu timbangan dengan nomor mes yang terbesar. Kemudian mesin dijalankan dengan kecepatan 5 rpm dan diset waktu pengayakan selama 10 menit. Setelah itu mesin dihentikan. Lalu ditimbang fraksi serbuk yang tertinggal pada masing-masing pengayak dengan nomor mes yang berbeda menggunakan timbangan analitik tadi. Kemudian dicatat data yang diperoleh dan dihitung nilai persentase tertahan serta ukuran diameter partikel rata-ratanya. Nah, kemudian diulangi prosedur ini dengan menggunakan sampel yang lain, yaitu sebanyak 50 mg. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun jurnal awal ini. Sekian dari saya, untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Krishna dan rekan-rekan sebelumnya. Baik, jadi inilah akhir dari presentasi kami kali ini. Sekian dari kami, waktu saya kembalikan kepada Bapak Ludu, Bapak dosen. Sekian dari kami. Terima kasih ya kelompok 2 ini
telah membawakan materi praktikum hari ini tentang bagaimana cara mengukur suatu ukuran partikel ya. Oke, saya buka di sesi 1 dulu ya, 3 penanya dulu. Nanti kalau misalnya ada lagi kita buka lagi. Silakan sesi 1 mungkin. Satu izin bertanya, Izin Pak. bertanya NIM 3, Pak. Oke, saya catat dulu ya. Bentar. Satu izin bertanya, Pak. Ya, Oke, izin silakan. bertanya, Pak. NIM berapa ini? NIM 20. NIM 3, izin bertanya, Pak. NIM 3, NIM 20 sama NIM 1. NIM 1. Oke, udah dapat di 3 penanya. Silakan NIM berapa lu? NIM 20 ya, silakan. Pak, saya izin bertanya terkait kecepatan pengayakan. Kan tadi dikatakan bahwa alat pengayak itu memiliki kecepatan, bisa diatur untuk kecepatan dan waktunya itu. Bagaimana kita memilih kecepatan atau getaran atau waktu untuk bahan yang ingin kita ayak? Apakah ada faktor-faktor yang kita bisa perhitungkan? Misalkan untuk bahan ini kita pakai kecepatan dan waktu sekian, seperti itu. Oke. Jelas pertanyaan saya, Pak. Ya, ya ke sana ya, ke kelompoknya dulu. Nanti saya kalau nggak kelompoknya Obias baru saya jawab. Ya, jadi dia menanyakan, ya, option dari pemilihan tadi ya, amplitudo, kecepatan, dan waktu. Nah, itu kenapa alasannya dipilih sekian untuk praktikum hari ini. Atau boleh nggak dipilih yang lain? Itu apa faktor waktunya? Oke, silakan NIM 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya, Pak, mengenai tadi dari kelompoknya sudah sudah disebutkan mengenai di mana ukuran itu menentukan sifat alir dari pencampuran granul. Nah, apa bisa dijelaskan lebih dalam atau lebih mendetail lagi bagaimana maksudnya itu? Dan yang kedua itu mengenai waktu, Pak. Tadi kalau tidak salah di teori itu disebutkan bahwa waktu pengayakan itu biasanya 5 menit, tapi di prosedur itu disebutkan 10 menit. Nah, apa ada batas maksimal waktu dari pengayakan tersebut? Atau seperti yang Yunita tanyakan tadi, untuk bahan-bahan tertentu ada faktor yang mempengaruhi beda dari waktu pengayakan tersebut. Seperti itu, apa pertanyaan saya jelas? Oke, jelas ya. Baik, Ya, terima silakan. kasih. Ya, NIM 1. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan terkait penyusunan ayakan tersebut, Pak. Misalnya kita ingin membuat suatu sediaan serbuk begitu, apakah kita perlu menyusun ayakan sedemikian rupa hingga bertingkat begitu, Pak? Lalu tujuan dalam penyusunan ayakan itu dengan berbagai nomor mesh itu apa nih, Pak? Oke. Ya, susunan shift shaker. Ya. Oke, sudah dapat 3 penanya di sesi 1. Silakan yang menjawab di kelompok 2 nanti sebutkan ininya ya, NIM-nya ya, saya enggak hafal. Yang menjawab siapa? Silakan di Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari NIM berapa? Saya NIM 11. NIM 11 ya. Ingin silakan. Ingin menjawab pertanyaan dari NIM 1. NIM 1. NIM 1 Dewi Purwani. Ya. Ya, tadi kalau nggak salah Dewi itu sempat menanya mengenai penyusunan ayakan yang sedemikian rupa di mana dari yang lubangnya besar ke lubangnya yang kecil. Itu tujuannya apa? Seperti itu, Pak ya. Ya. Jadi menurut literatur yang saya baca ketika pembuatan praktikum, adanya penyusunan ayakan yang sedemikian rupa, yaitu dari nomor mesh yang kecil, di mana nomor mesh kecil itu berarti lubangnya besar. Apabila ukuran meshnya besar, berarti itu memiliki lubang yang kecil, seperti itu. Maka penyusunannya itu yang paling atas itu yang memiliki lubang yang besar, kemudian semakin ke bawah itu lubang meshnya itu semakin kecil. Tujuan dari penyusunannya seperti ini itu adalah untuk mengetahui ukuran dari partikel itu sendiri. Misalkan kita mengayak sebuah mengayak sampel serbuk itu kita ayak. Nah, nanti kan di setiap ayakannya itu akan jatuh
masih akan tertinggal beberapa serbuk, tidak semuanya dapat terayak pada ayakan tersebut. Nah, nanti kan yang pada ukuran mes tertentu itu akan tertinggal serbuk, misalnya pada ukuran mes yang ke-20 itu ada sisa serbuknya, kemudian pada ukuran mes yang ke-40 itu ada sisa serbuknya. Nah, pada mes-mesnya ini kan itu akan terdapat sisa serbuk dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, melalui ini kita akan mengetahui ukuran serbuk mana yang kecil hingga besar itu. Jadi menurut saya itu tujuannya dari penyusunan pengayakan seperti yang ditanyakan oleh Dewi Purwani, Pak. Apabila kurang mohon ditambahkan lagi. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan. Silakan ada yang menambahkan atau saya tambahkan aja ya. Oke, gini ya. Benar ya tadi apa yang disampaikan oleh ya kelompok 2 itu ya. Jadi kita menyusun sedemikian rupa untuk mendapatkan yang namanya distribusi ukuran partikel, ya kan? Kalau ukuran pastinya itu nggak bisa pakai alat shape shakernya ini, nggak bisa. Karena kan kita harus menggunakan metode lain, yaitu mikroskop seperti tadi. Mikroskopnya pun yang digunakan adalah SEM, Scanning Electro-Mikroskop. Nah, distribusi ukuran partikel berarti memperkirakan ya kan jumlah partikel yang tertinggal di shape shakernya itu. Ya benar tadi ya, yang paling atas itu lubangnya yang paling besar, terus sampai ke bawah, akhirnya apa namanya mengecil seperti itu ya. Berapa jumlahnya itu? Nah, jumlahnya itu 3 apakah cukup? 6 apakah cukup? Nah, itu tergantung dari kita mau melihat seberapa detail, seberapa kuanti dari ukuran partikel yang akan kita hitung, yang akan kita tentukan. Semakin detail itu semakin bagus. Kalau satu aja kan nggak mungkin ya, kita kan nggak tahu kan, apalagi kita gunakan ayakan yang paling kecil satu aja, yang lolos segini berarti yang di atasnya ukuran berapa, kan nggak ngerti juga ya kan. Nah, pergunakanlah minimal 6 ya, minimal 6 dari tingkatan ayakannya itu untuk mengetahui sedetail mungkin dari distribusi ukuran partikel. Nah, seperti tadi yang latar belakang Adik bilang ya, kenapa kita harus mengetahui ukuran dari partikel ya kan. Yang pertama itu kalau misalnya Adik mau nih sekalian nih di nomor 3 nih tentang sifat alir nih ya, saya tambahkan langsung ya di sini jawabannya. Karena kan dengan mengetahui distribusi ukuran partikel ya, pada saat kita membuat tablet, coba dibayangkan kita semua membuat tablet, jadi pada saat di mesin tabletnya itu kan ada hopper dan ada source-nya itu. Nah, kalau misalnya ukuran partikelnya itu homogen, seragam, nah bagaimana dengan sifat alirnya? Tentu saja tidak mau mengalir dia ya. Kita butuh yang namanya ukuran partikel yang terdistribusi merata. Jumlah fans-nya ditentukan ya, di USB ditentukan, di fotokopi ditentukan, tidak boleh lebih dari 10%. Itu ya. Jadi fans-nya itu yang paling bawahnya itu ya, sisa yang paling bawah sekalinya itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu supaya bagaimana? Supaya nanti bobot tabletnya itu terpenuhi dari persyaratan dari farmakope, ya kan, dari kompendial, ya kan. Kalau misalnya tidak mampu mengalir, yaitu satu ukuran homogen, misalnya serbuk saja, kan tidak mampu untuk turun, dia tidak mampu untuk mengalir karena apa namanya di sana ada kohesi adesi ya, ada tarik menarik di sana antar partikel di sana semakin kuat kalau misalnya ukurannya homogen, menyebabkan tidak mendapatkan bobot tablet. Bobot tablet tidak terpenuhi, ke depannya bagaimana? Ya jelas, ya saat aktifnya tidak akan bereaksi. Kenapa tidak bereaksi aktifnya? Karena ya benar sekali ya kan. Jadi apa namanya? Kurangnya dari konsentrasi saat aktifnya itu langsung ke jawaban yang nomor 3. Dia penting ya kita mengetahui ini ya supaya kita tahu distribusi ukuran partikelnya. Nah, nanti setelah dari pertanyaan ini saya akan berikan video dari cara praktikum hari ini ya supaya lebih paham lagi itu ya. Oke, mungkin ada dari kelompok yang 2 ini nomor 3 itu sudah saya jawab ya. Yang apa ya? Yang nomor 20 ya, NIM 20 mungkin. Silakan coba dijawab sebelum saya jawab.
Nanti ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 3 tentang waktu juga ya. Oke, baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya Ya. izin menjawab untuk pertanyaan dari NIM 20. Ya, Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Kusuma. NIM 13. Sebelumnya, ya, NIM 13. Jadi sebelumnya NIM 20 bertanya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi suatu proses pengayakan, baik itu dari faktor kecepatan dan lain-lain. Jawabannya tentu ada. Jadi adapun beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kita menentukan kecepatan untuk melakukan pengayakan. Yang pertama, ukuran dari bahan itu sendiri. Jadi setiap jenis serbuk, setiap jenis bahan yang akan kita ayak itu memiliki ukuran yang berbeda, sehingga lama maupun kecepatan dari proses pengayakan itu pun berdasarkan hal tersebut. Selain itu juga ada pun ukuran relatif partikel, ada juga dari segi pantulan dari material tersebut. Bagaimana sifat fisika dari setiap partikel dari zat yang ingin kita ayak itu memiliki sifat yang berbeda-beda, dan yang paling penting itu adalah adanya kandungan air. Jika suatu partikel masih memiliki suatu kandungan air, maka itu akan memperlambat proses pengayakan, dikarenakan itu akan menempel pada ayakan itu sendiri. Jika partikel itu sudah kering dan terbebas dan minim atau sedikit memiliki suatu kandungan air, maka proses pengayakan akan terjadi semakin cepat. Mungkin sekian faktor-faktor yang dapat saya jelaskan. Jika salah mohon dijelaskan Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman dari kelompok saya yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya nggak sempat mendengar sama sekali ya tadi. Koneksinya saya yang buruk apa memang dari Webex-nya sedang bermasalah ini ya. Oke, bisa dipersingkat tak? Coba diulangi. Oke, baik Pak. Jadi akan saya ulangi. Jadi adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan pengayakan partikel. Yang pertama, ada jenis bahan itu sendiri. Jadi setiap bahan memiliki besaran partikel yang berbeda-beda. Yang kedua, ada faktor dari ukuran relatif partikel yang tentu berdasarkan hal yang pertama. Yang ketiga, ada sifat pantulan dari setiap partikel. Jadi setiap zat tersebut tentu memiliki sifat fisikanya yang berbeda, sehingga antar partikel tersebut mungkin memiliki sifat yang susah untuk diayak. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang paling penting adalah adanya kandungan air, Pak. Jadi jika suatu partikel masih memiliki kandungan air, sehingga menyebabkan saat proses pengayakan terjadi, partikel tersebut akan menempel pada saringan atau ayakan, sehingga memperlambat proses pengayakan itu. Namun jika partikel tersebut sudah minim dari kandungan air, maka akan mempermudah terjadinya suatu pengayakan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan ada teman-teman yang lain enggak yang menambahkan? Ada. Ya. Oke. Tadi yang dijawab sama NIM 13 itu benar ya. Ya, begitu ya. Jadi begini ya. Jadi penentuan waktu dan kecepatannya itu kalau misalnya bukan serbuk yang kita ayak, granul yang kita ayak, itu kan partikelnya lebih besar ya. Maka kita harus optimasi dulu ya waktu dan kecepatannya ya. Kalau misalnya serbuk yang sudah lazim digunakan, tentu saja kompendial sudah punya data untuk berapa waktu dan berapa kecepatannya. Sudah ada itu, pasti sudah ada itu. Di jurnal-jurnal pun sudah pasti sudah akan diberitahu kecepatannya sekian, waktunya sekian untuk bahan ini. Seperti yang digunakan sekarang kan 3 bahan itu ada talab itu serbuk ya, serbuk sangat halus ya, fine serbuk yang sangat halus. Kemudian ada lagi aluminium jagung tuh lebih besar lagi ukurannya. Kemudian apa lagi? Asam syarat. Nah, itu dah ukurannya di antara itu. Berarti itu serbuk-serbuk yang sudah lumrah digunakan di produksi farmasi ini. Nah, kalau misalnya adik memanipulasi dalam artian aluminium jagungnya ini kita lakukan perubahan fisik, kita granulasi ulang, kita lakukan dia modifikasi aluminiumnya, itu kan menjadi granulat yang lain. Nah, tentu saja ukuran waktu dan kecepatan yang digunakan pada saat dia belum berubah, belum dimodifikasi, tentu saja itu kalau itu dipakai kemungkinan akan misalnya waktunya kurang karena
seperti yang tadi temannya bilang, pantulan atau untuk lolos dari shakernya dari shiftnya itu membutuhkan shaker atau pengocokan yang lebih dari itu. Makanya dioptimasi untuk yang kita lakukan modifikasi seperti itu. Misalnya penambahan waktunya adalah 2 kali dari penambahan waktu standarnya seperti itu ya. Kalau yang seperti tadi serbuk-serbuk yang sudah lumrah yang ada di kompendial, yang ada di farmakope tentu saja sudah standar waktunya seperti itu, kecepatannya seperti itu, dan juga sudah banyak di jurnal-jurnal yang lain. Nah, itu. Lalu yang belum ada atau tidak kita modifikasi baik secara fisik, secara kimia, secara mikrobiologi, dari granul, dari amilum, dari serbuknya itu, maka kita harus optimasi. Seperti itu. Oke, itu jawabannya ya. Bagaimana supaya memperjelas, kita nonton video aja dulu ya, sebelum Webex-nya ini mati nanti takutnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita applause dulu ya, secara biar nanti video yang kita tampilkan. Oke, video yang kita tampilkan dulu supaya nanti Webex-nya ini hang lagi. Saya takutnya seperti itu. Sebentar, saya share video cara praktikum hari ini ya. Untuk cara praktikum hari ini, silakan disimak videonya. Oke, demikian ya video cara praktikum hari ini. Nah, dari videonya ini kira-kira ada yang bertanya enggak atau yang kurang jelas enggak? Cara praktikum hari ini. Silakan. Di mic-nya di on kalau ada yang kurang jelas. Saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Gangga NIM 16. Kan tadi di video praktikumnya itu mesnya itu ditumpuk dan ditaruh di alat itu, alatnya itu namanya apa ya Pak?
Terus itu kerja alatnya itu seperti apa? Oke. Karena saya pertama kali lihatnya. Oke, Terima kasih. ya. Ya, terima kasih ya. Jadi alatnya itu namanya shape magnetic shaker. Nah, itu dah. Jadi yang kayak pengayak tepung itu, nah itu shape-nya itu ya, pengayaknya itu ya. Jadi kalau adik-adik pernah buat jajan di rumah ada pengayak ya, pengayak. Nah, itu pengayak tepungnya itu. Nah, itu masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda ya, mulai dari mesh yang paling kecil kan tadi 20, 40, 60, 80 gitu kan ya ukurannya ya. Nah, dari mesh yang paling kecilnya itu yang kan artinya satu mesh itu artinya kan setiap 1 inci terdapat 20 lubang, itu kan artinya mesh 20. Nah, begitu dengan di bawahnya. Mesh 40 berarti setiap 1 inci terdapat 40 lubang. Bayangkan coba setiap 1 inci terdapat 40 lubang. Itu berarti semakin apa lubangnya kan gitu. Kemudian ke bawah lagi sampai akhirnya mesh 80. Berarti setiap 1 inci terdapat 80 lubang. Nah, kan berarti semakin rapat lagi jadinya kan. Nah, itu jadi yang paling atas kita taruh tadi granulnya itu, jadi campuran ketiga serbu yang tadi timbang-timbang itu dicampur. Nah, nanti kan ditimbangnya secara seksama ya kan. Nah, artinya secara seksamanya ini dengan timbangan analitik adiknya itu harus diukur ya, misalnya 100 mg timbangan. Apakah bisa pas adik-adik tepat mengukur 100 mg? Nah, kan kalau misalnya secara seksama artinya 100,001 ya, segitu berarti adik harus catat berapa penimbangan awalnya ya. 100,001 dicatat ya kan. Kemudian ditaruh di bagian atasnya itu ya kan, di save-nya itu ya kan. Nah, nanti alatnya itu ya kan diatur yang tadi kan waktu dan kecepatannya ya kan. Yang tadi sudah saya jelaskan di mana kita bisa melihat waktu dan kecepatannya ya. Diatur waktunya, nanti alatnya itu akan shake ya. Shake itu bergetar ya, tidak seperti getarannya nggak akan dirasakan. Ya dia akan bergetar smooth ya, bergetar smooth sehingga mengalirkan granulnya itu dari shape yang paling atas turun ke bawah ya, sampai akhirnya getaran itu berhenti. Nah, kemudian sisa dari granul-granul yang ada di shape-nya tadi, nah itu kan ada yang paling atas sampai yang paling bawahnya, itu adik keluarkan, kemudian adik taruh di dalam di dalam kertas masing-masing ya. Mesh 20 ditaruh di kertas timbang, begitu seterusnya sampai mesh 80 ditaruh. Nah, dipakein kuas supaya benar-benar diambil semua ya granulnya itu. Kemudian setelah itu masing-masing meshnya itu ditimbang masing-masing secara seksama lagi ya kan. Ya seperti tadi secara seksama artinya kalau misalnya 0,00 berapa ya, itu tergantung dari kepekaan dari alatnya. Kalau kepekaannya sampai 2 digit ya itu 0,0 berapa dia, seperti itu ya. Jadi dia harus catat yaitu, kemudian mesh bawahnya juga dicatat. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir tadi ya, sampai yang misalnya kalau di mesh terakhirnya itu mesh 80 dan di bawahnya ada alat penampungnya ya, boleh di alat penampungnya terakhir itu juga timbang ya kan. Jadi setelah dari itu baru adik masukkan dia ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan sama temannya, rumus dari metode ayakannya itu ya. Nanti dari rumusnya itu akan tahu persentase dari masing-masing pengayaknya itu, masing-masing granul yang tertinggal di pengayaknya itu. Misalnya di pengayak nomor 20 tertinggal berapa persen, sampai pengayak nomor 80 tertinggal berapa persen. Ataupun di penampungan terakhir, misalnya kalau ada penampungan ya biasanya ada di alat shape magnetic shaker-nya itu berapa sisanya. Nah, itu tadi jumlahkan itu gininya ya kan, kalau udah ditimbang masing-masing dijumlahkan berapa dari shape atas sampai shape bawah berapa jumlahnya. Itu nanti akan adik masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan persentasenya itu. Nah, setelah dapat persentasenya itu, nanti dari situ bisa adik juga gambar grafiknya, ya kan? Nah, itu jadi persentasenya ini menggambarkan distribusi dari ukuran partikel yang ada di shape shaker-nya itu, di shaker yang atas, yang tengah, yang bawah, yaitu jadi bisa diketahui ukuran
dari granulnya itu. Tapi kalau ukuran secara pastinya, secara atas bawah sampai kanan sampai kiri nggak bisa, ya harus menggunakan tadi metode yang lain, yaitu optiknya tadi ya, bisa menggunakan SEM, FTIR, TPA, apalagi banyak caranya ya, bisa melihat bentuk granul dan juga bagaimana kristalinitas dari granul itu juga bisa dilihat dengan alat ukur yang saya sebutkan tadi itu. Tapi cuman kalau misalnya distribusi dari ukuran partikelnya ya bisa kita pakai metode sederhana ini, yaitu magnetic shaker-nya ini. Ya. Jadi kalau sudah adik-adik buat grafiknya, ya, dari situ adik sudah tahu jadinya, oh ini distribusi dari granul yang saya buat dari shape atas sampai shape bawahnya itu terdistribusi bagaimana, normal kah atau terdistribusi di kebanyakan di nomor granul yang mana. Nah, dengan adik tahu terdistribusi di granul misalnya nomor 20, dia termasuk apa? Ya kan? Itu ada di buku USP atau di Martin kalau nggak salah. Nanti adik lihat lagi ya. Apakah dia termasuk serbuk kasar, serbuk halus, atau serbuk sangat halus? Fine powder atau coarse powder. Nah, itu adik bisa tahu di sana. Jadi kita punya granul ukurannya di antara shaker-shakernya itu, dan dia terdefinisi sebagai serbuk apa, sebagai granul apa. Nah, bisa adik-adik tentukan di sana. Seperti itu ya. Jadi nanti saya kasihkan di sini adalah hasil dari alatnya itu ya. Sudah saya timbangkan, kemudian sudah masing-masing dari granul itu sudah saya timbangkan. Nanti tinggal adik-adik memasukkan dia ke dalam rumus dan menggambarkan dia, digambarkan secara grafik dan ditentukan dia itu terdistribusi normal di sepanjang mesh-nya itu, atau di salah satunya saja, atau dilihat mana yang paling banyak. Nah, dari mana yang paling banyak itu nanti dilihat dan ditentukan ini termasuk granul atau ini termasuk serbuk yang bagaimana ya ukurannya. Apakah dia termasuk serbuk yang punya sifat sangat halus atau serbuk kasar. Jadi begitu ya, ada tugas dari adik-adik nanti. Oke, sebelum saya kasih hasil dari penimbangannya ini, kira-kira ada yang kurang jelas nggak dari praktikum hari ini? Oke, silakan bertanya. Atau sambil lihat ya, kita tugasnya ya, supaya nggak mati lagi. Oke, silakan. Nah, NIM 19. Saya Dewi Julian Purnama, NIM 19. Jadi di sini saya izin bertanya, tadi saat membersihkan lubang ayakan di setiap lubang mesh lubang ayakan itu misalkan dari yang paling atas, kemudian sampai yang paling kecil itu, bagaimana caranya kita memastikan agar benar-benar bersih, Pak, agar kehilangan partikel itu dapat dikurangi, seperti itu, Pak, kira-kira. Bagus ya pertanyaannya, NIM 19. Jadi begini, sebelum dipakai shape-shakernya itu, shape-nya yang sebelum dipakai ya, kita timbang dulu dalam keadaan tanpa adanya granul, tanpa adanya bahan serbuk di sana. Nah, adik-adik catat, ya kan? Catat berapa berat dari shakernya itu, shape-nya itu. Kemudian setelah ada granul, sudah ada serbuk yang tertinggal di shape-nya itu, boleh adik timbang dia kembali ya kan. Nah, jadi masing-masing shape-nya itu ditimbang berapa jumlah shape plus jumlah serbuk yang ada di sana. Jadi adik kurangi. Jadi yang jumlah kosong dengan yang sudah terisi, nah itu adik selisihkan ya kan. Nah, dari situ adik tahu bahwa sebenarnya yang tertinggal di sana harusnya segini. Nah, makanya adik timbang dulu, kemudian setelah itu baru adik kuaskan dia ya kan, dikuaskan sampai benar-benar tidak ada serbuk yang tertinggal di sana. Kemudian ditimbang. Kalau misalnya mendapatkan hasil yang mendekati, misalnya
tidak jauh jomplang lah, misalnya cuma perbedaan dari 0,005 misalnya kan nggak masalah. Jadi kan tidak terambil debu-debunya itu ya. Debu-debu kan susah diambil kecuali adik sedot dia kan. Adik vakum dia, nah dari semuanya itu adik ambil semua baru bisa ya. Misalnya itu keterbatasan alat ya sudah sampai sangat bersih secara visual kita lihat ya, secara visual kita lihat tidak ada tertinggal di sana. Itu. Kemudian baru adik timbang lagi, nah, kemudian cocokkan dengan hasil selisihnya itu. Ya, jangan sampai selisihnya itu terlalu besar ya. Kalau cuma sampai 0,005 ya nggak masalah ya. Terus sampai besar sekali misalnya ya itu berarti masih banyak yang tertinggal di sana. Karena penimbangannya yang salah mungkin pada saat penimbangan di set kosongnya ya. Seperti itu. Dewo Julio nomor 19. Silakan ada yang bertanya lagi enggak? Bapak, saya NIM 36, Ega Wida Agatha ingin bertanya tentang bobot sampel awal yang akan diayak itu apakah ada batas minimum atau maksimumnya ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, bobot sampel awal yang mau ditimbang itu begini ya. Jadi kalau misalnya kita punya 1 kilo bahan, 1 kilo granul, 1 kilo apa namanya serbuk, ya itu kan. Apakah kita seker semua, apa kita tentukan apa namanya ukuran semua, atau kita bagi dia kan misalnya kita bentukkan dia diameter seperti itu ya. Kita bentukkan dia diameter seperti itu, kemudian kita bagi dia melintang, kemudian bagi kita memujur, ya kan? Bagian atas, tengah, bawah, kanan, kiri. Nah itu kita bagi kalau misalnya 1 kilo alatnya nggak mampu nanti apa namanya untuk memisahkan ukuran partikelnya itu caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya keterbatasan nggak mungkin apa 1 kilo langsung kita apa namanya ukurannya itu karena kan keterbatasan dari diameter alatnya itu ya kan. Kalau misalnya sudah sampai penuh sekali diameternya sampai apa namanya menutupi sekali, nah itu nggak mungkin ya karena itu akan terjadi kesalahan pengukuran. Jadi hasil yang apa namanya tidak representatif terhadap apa namanya granul yang kita akan ukur itu. Jadi caranya adalah 1 kilonya tuh ya kita di kertas mililiter blok lah ya, nah, supaya tahu kita terbagi secara merata, secara visual aja. Kemudian kita pisahkan ya melintang, membujur, kemudian kita ambil atas, tengah, bawah, kiri, kanan. Nah, dari situ kan bisa mewakili dari ukuran dari granul yang kita punya itu. Misalnya kita punya 100 kilo, misalnya kita ukur semua, ya nggak mungkin alatnya itu akan bisa kan seperti itu kan caranya ya yang seperti saya katakan tadi itu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya bahan yang terlalu banyak caranya ya dibagi ya supaya bisa masing-masing sudutnya itu bisa terukur secara optimal. Nggak usah kita memaksakan 1 kilo langsung kita ukur semuanya seperti itu ya. 36 kan ada yang bertanya lagi enggak? Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak kita lihat hasil pengukuran bagaimana? Oke, ini ya saya share lagi hasil pengukuran untuk anu ya. Nah. Iya Pak, izin bertanya apakah masih bisa? Oh boleh silakan Dik, silakan sambil saya nyari Ya Pak, jadi filenya. Perkenalkan saya Wahyuni 4. Jadi kalau saya ingin bertanya tentang metodenya sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini Pak, misalkan kita kan sedang melakukan suaranya kerasin dikit deh, saya nggak terlalu dengar. Ya baik Pak. Jadi misalkan ini kan kita
praktikum. Terus kita menggunakan alat ayakan yang sudah disediakan. Nah, Ya. apabila di tengah-tengah pengayakan proses berlangsungnya pengayakan tersebut, terus alatnya itu rusak, maksudnya tidak berfungsi, apakah masih bisa digunakan secara manual begitu Pak? Atau bagaimana? Makasih Pak. Oh, oke. Ya, bagus pertanyaannya. Keingintahuannya besar ini. Bagus. Jadi begini ya, setiap alat-alat industri, baik itu alat untuk membuat atau alat-alat untuk mengkuantifikasi, alat untuk testing seperti itu, ada namanya tahapan-tahapan pemeriksaan ya, baik itu yang dilakukan oleh QA, QC maupun QS. Nanti dia alatnya itu akan divalidasi, akan dikualifikasi, nah seperti itu ya, rekalibrasi. Ya. Jadi kan di industri misalnya alatnya itu tidak lolos validasi, kualifikasi, kalibrasi, tentu saja alat itu tidak akan dipakai. Ya. Jadi tujuannya apa yang seperti tadi bilang itu meminimalkan gagal operasi di tengah jalan. Boleh manual nggak boleh. Manual gimana? Nanti getarannya seberapa? Beda dong jadinya kan. Terus adik-adik inginnya semua lewat, jadi digoyang aja biar semua lewat. Kalau perlu ditekan-tekan nih biar semua lewat kan gitu jadinya. Nggak bisa manual seperti itu ya. Jadi nggak seragam jadinya, atas, tengah, bawah kan nggak seragam mendapatkan goyangan, nggak seragam mendapatkan shakernya ya kan. Kalau misalnya di tengah jalan sudah rusak ya nggak bisa kita lanjutkan lagi. Makanya seperti saya bilang itu di awal, di pabrik, di industri farmasi sudah ada seperti itu ya yang dilakukan oleh QC, QE. Karena mungkin alatnya itu akan rusak dengan jalan, dan juga dia mempunyai alatnya itu cuma tidak hanya satu ya. Nah, misalnya alatnya ini sedang dalam proses kalibrasi, harus dikalibrasi pasti alatnya itu kan. Apalagi timbangan-timbangan ya itu kan. Nah, mungkin dia mempunyai cuma satu tok, kalau punya satu tok ya udah pesanan dari misalnya dari daerah Bali misalnya kan nggak akan terpenuhi. Jadi perusahaan akan libur jadinya seperti itu ya gara-gara timbangan tok nggak bisa nimbang. Nah, seperti itu. NIM berapa tadi? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya NIM 4. Oke ya, NIM 4 seperti itu ya penjelasannya ya. Oke, silakan. Ini saya sambil carikan filenya. Kalau ada yang bertanya silakan lagi ya. Nah, sudah kelihatan belum? Mudah-mudahan sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Ini hasil dari tadi ya, kita lakukan pengujian 100 gram dari granul. Kita tahu bahwa granul tadi, ya kan, dicampur ya, ada talel, ada minum jagungnya, ada asam sitratnya. Nah, campur 100 gram mendapatkan seperti ini, ya kan, dari nomor ayakan 20 sampai alas. Oh, ada alasnya berarti ini ya. Nah, dari alasnya ini sudah saya timbang. Bobotnya ini kebetulan kuantifikasi dari penimbangannya 0,1 ini ya. Jadi cara sesamanya seperti ini penimbangannya. Jadi 0, berapapun tuh adik harus hitungnya, adik harus catat. Penimbangan awal juga misalnya 100 gram berapa, 100,01 atau 100 pas gitu ya. Itu namanya sesama. Nah, jadi begini, hasilnya seperti ini nanti adik-adik buat ya, sebelum dibuat tentu saja ini harus dihitung dulu ya kan. Jadi udah dikasih tahu kan di videonya itu ya, gimana cara yang menghitung. Kemudian dibuat grafik. Nah, kemudian hitung ukuran partikel rata-rata. Bisa ini partikel rata-rata yang dimasukkan ke tadi ke rumusnya itu kan.
Karena yang kita ketahui ukuran partikel rata-ratanya ya, distribusinya ya kan rata-ratanya. Kemudian cantumkan hasil analisis ini pada bagian hasil, tambahkan pembahasan untuk melengkapi. Nah, pembahasannya seperti saya bilang tadi ya, nanti adik-adik lihat di kompendial, baik di USP maupun di Farmakope ataupun di Martin, itu adik-adik lihat di sana itu termasuk jenis serbuk apa, ya kan? Pas serbuk halus, serbuk sangat halus, atau serbuk kasar. Nah, itu ukurannya ada nanti di situ ya, di Martin itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa kita memiliki yang namanya serbuk ini, itu ya, misalnya serbuk kasar yang kita punya. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak dari sini? Ini kelihatan kan? Ini bisa di foto ya, atau gimana caranya ini? Oke, seperti itu ya. Jadi tujuan dari praktikum hari ini ada dua, yaitu satu, adik-adik mengetahui dan memahami cara penentuan ukuran partikel dengan metode ayakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh video dan juga dari pertanyaan yang adik-adik tadi tanyakan, yang mana yang kurang jelas. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, menentukan distribusi ukuran dan ukuran partikel rata-rata sampel. Nah, distribusi ukurannya ini bisa adik-adik caranya digambarkan, ya kan? Digambarkan dengan grafik. Apakah terdistribusi normal? Ya kan? Normal itu ya berarti kan ada persentase-persentasenya kan, di ukuran di ayakan nomor 20 berapa persen, di ukuran 40 berapa persen, 60 berapa persen, 80 berapa persen, ataupun dia banyak tinggal di mana. Seperti itu. Nah, ini kan kita lihat di sini dia kalau sekilas dari bobotnya bagaimana kan, tapi kan ini baru dari bobot, belum kita persentasikan untuk melihat distribusinya. Kalau melihat ukuran partikel rata-ratanya bisa dimasukkan rumus tadi, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian dianalisis, ya kan? Dibahas dari awal sampai diketemukannya hasil ini sampai kesimpulannya. Ya, terdistribusi normal atau tidak, atau terdistribusi di ayakan nomor berapa, kemudian dia termasuk serbuk yang bagaimana. Seperti itu ya. Oke. Sudah di ini nih, sudah dicatat atau di foto. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti untuk kelompok yang masih error tadi pretestnya, siap-siap ya. Di 15 menit ke depan sepertinya ya. Oke, nanti supaya dapat siap-siap untuk kelompok yang itu kita punya waktu lagi 10 menit mungkin ya, atau supaya lebih menyiapkan lagi anunya ya, pretestnya yang tadi ya. Itu mungkin ada pertanyaan nggak yang bisa kita share untuk praktikum hari ini? Di minggu depan pakai pakaian praktikum ya. Walaupun kita masih online seperti ini, tujuannya adalah untuk membiasakan ya. Jadi kan di sana kita sedang menggodok juga ya, digodok ini karena kan sudah mau ke tatap muka ya. Kita sudah menggodok bagaimana supaya kita bisa nanti pertemuannya secara tatap muka ya, tidak seperti online seperti ini. Di mana online seperti ini tadi ya keterbatasan sekali ya masalah jaringan. Kasihan juga ya teman-teman ya dalam hal menambah pengeluaran lah jadinya membeli kuota ya seperti ini ya. Dan juga misalnya jaringan jelek juga kan, error juga Webex-nya susah sekali ya seperti tadi kan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Apa masih ada yang mengganjal gitu tentang praktikum hari ini penggunaan SIPS Vanity Checker-nya? Oke, dari Ari Kusuma, saya cukup Pak. Oke. Nanti setelah ini silakan dikerjakan ya. Karena saya kasih waktu sampai jam selesai praktikum ya, jam 13. Nah, untuk kelompok yang itu ingatkan ya dicek OASE-nya untuk pretest ulang. Oke, dari saya cukup. Nanti
meetingnya kita ini akan berakhir jam 1 ya, karena kan sekarang setelah ini adik-adik akan mengerjakan secara per kelompok ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Dari saya itu cukup cukup sampai seperti ini ya. Nanti praktikumnya tetap jam 1 selesainya ya. Begitu. Silakan dibuat ya perhitungannya per kelompok. Oke. Saya off dulu ya videonya supaya nggak tambah hang ini. Oke, sambil dikerjakan di ini ya. Bila masih ada yang bertanya diperbolehkan ya silakan. Wida Agatha, oke. Baik Pak, ya. Akan dikerjakan. Oke, 10 menit lagi lah ya. Nanti kita apa namanya off Webex meetingnya ini ya, supaya teman-teman yang mau pretest bisa untuk menyiapkan lebih cukup ya waktunya. Pak, izin bertanya, untuk laporan akhir itu formatnya PPT yang dijadikan PDF seperti jurnal awal ya, Pak? Aduh, saya belum baca, Dik. Sorry. Nanti saya baca dulu ya. Saya nggak ikut asistensi soalnya. Nanti saya baca dulu, nanti sama kormanya ya, nanti kormanya yang akan. Coba kormanya nanti ini saya ingatkan saya lagi ya. Seperti bagaimana ataupun misalnya itu berbeda dengan yang di UAS, coba dikasih tahu ke saya, nanti saya yang akan tanyakan ke Ibu Coknya ya nanti. Saya belum lihat sama sekali. Baru saya baca anu aja kontrak kuliah aja. Ya begitu tadi ya. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas praktikumnya tadi itu, deadline dikumpulnya kapan ya, Pak? Biasanya ada di UAS ya. Coba aja dicek ya. Jadi nanti dibuka kapan, nanti ada deadline-nya kapan itu. Saya barusan sudah cek OASE, tidak ada tempat untuk pengumpulan tugas, Pak. Oke, saya catat ya. Saya tanyakan ke ibunya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.
berbeda, Pak. Jadi kita memakai data yang mana ya, Pak? Mungkin setiap golongan beda-beda ya? Itu kan saya contohkan satu golongan ya? Pakai yang dewasa ya? Oh ya, baik Bapak. Terima kasih. Ya, itu saya contohkan di buka 1 aja itu. Penting ya, mungkin yang golongan apa ini saya lupa.